Sebelum saya melakukan water change, saya pastikan saya akan melakukan pengetesan dulu pakai refraktometer. Nah, refraktometer ini untuk melihat berapa salinitasnya. Karena salinitas air yang bagus untuk akuarium air laut itu antara ini ya 1023 sampai 1026. Dan tadi saya sudah cek salinitasnya itu sekitar 1024. Jadi pas gitu, sudah pas ya. Lalu selain itu apalagi alatnya, yaitu saya pakai ini alat pengukur fosfat ya. Tadi saya sudah tes juga fosfatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Selamat datang di YouTube channel Dennis Henry. Dan di video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat langsung bagaimana saya melakukan water change atau penggantian air ya. Jadi water change ini sangat penting sekali dalam pemeliharaan akuarium air laut, apalagi ada koralnya atau ada reef tanknya, karena gimana pun kan kalau di lautan mah bebas aja, tidak perlu water change. Karena kalau di akuarium karena ukurannya itu terbatas, jadi dia harus melakukan water change, dan itu menjadi syarat dalam pemeliharaan akuarium air laut. Water change yang saya lakukan adalah 2 minggu sekali, sekitar 25%. Ukuran tank saya ini sekitar 650 liter gitu ya, sekalian sama samnya. Dan kalau 20% tuh mungkin sekitar 60 kali 60 ya 120-an lebih lah gitu kan, 120 liter. Oke, bagaimana proses water change saya yang saya lakukan? Yuk ikuti terus video ini. Oke, alat yang saya gunakan untuk water change pertama tentunya selang ya, untuk mengeluarkan air dari tank ini untuk keluar sana. Dan saya selalu mengeluarkan air dari main tank ini ke luar, langsung ke halaman, dan bukan ke kamar mandi, karena kamar mandi itu kan banyak peralatan ininya ya, banyak peralatan besinya, itu kalau kena air laut bisa repot lah gitu kan, jadi pada karatan. Nah, selain selang, yuk kita lihat lagi alatnya apa aja. Ya jelas air lautnya ya, ini sudah saya masukin, ini sekitar 120 liter semua. Dan sebelum saya melakukan water change, saya pastikan saya akan melakukan pengetesan dulu pakai refraktometer. Nah, refraktometer ini untuk melihat berapa salinitasnya. Karena salinitas air yang bagus untuk akuarium air laut itu antara ini ya 1023 sampai 1026. Dan tadi saya sudah cek salinitasnya itu sekitar 1024. Jadi pas gitu, sudah pas ya. Lalu selain itu apalagi alatnya, yaitu saya pakai ini alat pengukur fosfat ya. Tadi saya sudah tes juga fosfatnya di angka 0. Dan karena kalau ngetes tuh agak lama ya, jadi langsung aja deh gitu kan. Saya juga melakukan pengetesan fosfatnya itu tadi itu di warnanya tuh emang tidak terdeteksi, artinya 0 gitu. Itu sudah saya lakukan tesnya. Nah, mengenai cara tes fosfat ini pernah saya bikin videonya. Nah, kalau mau lihat videonya nanti saya kasih linknya di atas ini. Terus apalagi diperlukan untuk water change, yaitu pompa ya. Pompa ini saya pakai resun yang King 2. Karena apa? Pompa ini penting karena saya nggak mau lantai rumah saya itu kalau diangkut dari luar nggak pakai selang, nanti bisa ini becek semua. Dan tahu sendiri air laut itu kalau masuk di di ubin itu akan lengket, dan biasanya yang sering protes istri gitu kan. Lalu ini bak airnya, ini udah saya masukin airnya. Dan water change ini juga saya kasih wadah khusus, lalu dialirkan dari sini ke main tanknya. Nah, sekarang kita lakukan water change ya. Dan pertama-tama yang kita lakukan adalah kita matikan dulu semua fungsi-fungsi ya, kecuali lampu ya. Pertama itu fungsi wave makernya kita matikan dulu. Ini wave makernya ada di sini, kita matikan. Lalu chillernya kita matikan juga, karena ngapain chiller nyala kalau lagi water change, karena cukup lama water change nanti ya. Kita matikan. Lalu kita matikan juga skimmer.
Nah ini skimmernya tuh ya, kita matikan juga dulu skimmernya. Lihat itu hitam banget tuh, ada hitam banget, berarti ini memang bagus nih ininya, skimmernya, karena ngangkat kotornya mantap. Kita matikan dulu skimmernya. Nah ini lalu kita matikan pompa airnya ya. Ini water pumpnya yang bawa air dari atas dari bawah ke atas ya, ke menteng, kita matikan dulu. Nah kita juga matikan ini apa namanya, pompa juga yang dari sump ke chiller ya. Kita matikan semua, kita off kan. Baru setelah itu kita sedot nanti ini dari air sini keluar. Tuh pada saat water change ikannya agak panik ya. Itu biasalah, nggak apa-apa kok. Nanti juga setelah itu paling prosesnya hanya makan waktu setengah jam ya. Oke, ikuti terus. Ini ya, kita sudah melakukan pengurangan air ya. Ini diarahkan dari sini, disedot aja sampai ke sana keluar. Dan saya sudah ngasih tanda ya, kalau 25% itu ukurannya sekitar sampai di bawah ini nih, di bawah apa namanya, di bawah wave maker. Maksudnya di tengah-tengah wave maker itu 25% jadinya. Karena udah terhitung dengan sumnya. Jadi buat teman-teman perlu juga untuk ini apa namanya, mengetahui berapa persen air di dalam main tank itu untuk ukuran, misalnya kita water change sekitar 25%-nya. Kalau saya itu pasti di tengah-tengah si wave maker ya. Wave maker situ nanti segitu ukurannya. Kalau sudah sampai situ akan saya hentikan untuk pengurangan airnya. Baru setelah itu kita masukkan lagi airnya. Gitu. Dan ini masih cukup lama ya. Dan biasanya proses water change ini bisa berjalan sekitar sampai sampai setengah jam lebih lah. Dan ini keong gini nih, keong turbo nangkring di atas, nanti pasti dia akan turun ke bawah. Wajar lah ini water change itu. Nah kelihatan juga ikan-ikannya tuh kalau saat water change itu agak stres dikit ya. Itu kayak si Giro Negro itu sampai masuk ke ke batu hiu dan yang lainnya juga. Nah ini juga pada ngumpet semua kalau water change nih biasanya. Ya, oke, ikuti terus. Nah itu si Dori juga lumayan stres dikit, biasalah kalau water change ini dia agak stres dikit lah gitu. Nah ini biasanya kalau sendirian memang agak repot ya. Jadi saya selalu sedia kawat buat masuk ke sini, jadi nggak perlu ada yang megangin lagi. Jadi kayak dimasuk di sini nih biar nyangkut dia. Ini sekarang mulai pengisian air ke dalam mentengnya ya. Nah gini, nah ini gini, nah tutup aja gitu kan. Nah ini gini. Pasti ini udah nyangkut, gak bakal kemana-mana dia gitu. Nah sekarang kita ambil ininya nih tabung atasnya si skimmer untuk kita bersihkan ya. Oke, sekarang kita mulai untuk pengisian airnya dari air laut yang masih segar, masih bagus. Kata segar lagi, ada segar yang masih bagus lah kualitasnya. Terus tadi ada protes berapa kali saya ngomong kata segar di video saya sebelumnya, jadi jangan pakai kata segar lagi deh. Jadi air yang berkualitas bagus lah ini. Terus kita masukkan ini aja ke dalam pompanya. Nah setelah ini baru kita letakkan di sini ya. Nah nih masukkan di sini, dipastikan oke. Nah itu udah, dia pasti akan nempel terus dia, pompanya nggak kemana-mana. Sekarang kita colokin, masukin, dan airnya mulai jalan ngalir. Tuh airnya mulai jalan. Nah itu kita lihat ke sana. Nah jangan dikejek ya sayang. Nah nih udah keisi. Nanti kalau udah penuh full baru kita nyalakan lagi pompanya langsung ke atas gitu. Itu. Oke. Nah, ini sekalian ngisi ke sini, sekalian juga pompanya udah langsung ke atas sana juga, sehingga airnya langsung berganti ya. Dan ini memang agak butek-butek dikit, wajar lah karena water change ya, nanti juga akan bagus lagi ininya. Oke, sekarang kita lihat kondisi air di sana ya, apakah masih masih cukup ya. Dan rasanya tuh masih cukup ya. Dan saya punya stok lagi itu 2
2 galon lagi. Dan ini masih jalan juga. Nah, sambil kita lihat di sananya pompanya apakah sudah ini kalau udah kosong gini langsung kita matikan lagi ya. Kita matikan lagi supaya pompanya nanti nggak rusak ya. Takut ini kena air nggak ada airnya, pompa jadi panas jadi rusak. Udang ininya, udang peletnya pada keluar semua. Nih lihat itu, ikannya memang agak stres ya dan agak kotor nih. Wajar ini kalau water cycling pasti airnya agak kotor ya. Ini masih terus berlangsung water change ya. Jadi saya perkirakan sih ya 120-an ini deh, 120 liter lah. Nah setelah terisi baru kita nyalakan lagi fungsi-fungsi di dalam ini ya, di dalam SAM-nya ya. Itu kita nyalakan dulu. Pertama ini chillernya kita nyalakan dulu. Lalu aliran air dari chiller aliran air dari SAM ke chiller kita nyalakan lagi. Ini agak susah ini. Nyalakan lagi sehingga airnya langsung kembali normal menjadi dingin, karena saya punya terumbu karang kalau bisa kalau bisa suhunya dijaga bener ya, jangan terlalu panas agak lama karena repot nanti. Nah itu masih kotor ya, nanti kan dingin kembali kok ya. Baru setelah kita nyalakan skimmernya belum kita nyalakan karena masih dicuci dulu ya itunya bagian kepalanya untuk tabung pembuangannya. Oh yang belum kita nyalakan lagi ini ya wastewater ya, kita nyalakan ya. Sudah nyala wastewaternya. Nah itu. Nah kita masih punya sisa airnya ya. Sisa airnya bisa kita masukkan lagi nanti ke SAM-nya, karena SAM-nya masih kurang airnya. Oke, setelah kita pengisian selesai untuk water change-nya, dan saya lakukan lagi adalah ini ya diukur dulu kadar garamnya atau salinitasnya dengan refraktometer lagi, karena termasukkan salinitas atau kadar garam di akuarium laut saya itu benar-benar terjaga. Karena kita kan nggak tahu tadi kan masuk air untuk kita ukur sama 1024, tapi apakah satu di sini itu sama atau enggak kita lihat lagi, nanti kita cek ya. Ini sengaja skimmernya belum saya inikan dulu, belum saya pasang karena tadi baru dicuci dan belum kering. Karena kalau belum kering saya belum berani taruh ke sini ya, ke tempatnya, karena nanti sisa-sisa air pumpnya, karena saya cuci pakai air pump, itu bisa kecampur kepada air lautnya, karena itu menyebabkan dinoalga kalau kita tidak tidak bersih atau kering untuk mencuci tabung skimmernya. Sekarang kita tes dulu dalamnya. Ya, kita tes harus mengarah ke matahari sebenarnya, harus mengarah ke matahari berapa kadar garamnya. Kalau ini ya pas di 1025 sama. Oke, berarti beres ya. Oke teman-teman, airnya selesai sudah proses water change ya, dan kelihatan ikannya juga udah mulai segar-segar lagi. Itu nggak stres lagi, terumbu karang juga nggak stres lagi karena udah mulai normal dan suhunya sudah bisa dijaga di, kalau nggak salah ini kita lihat suhunya ini di 25 derajat ya, kelihatan tuh. Dan ininya juga sudah kita nyalakan lagi skimmernya, dan skimmernya bisa dilihat ini memang nggak sampai ke atas ya, karena ini airnya masih bagus, artinya nggak ada kotoran-kotoran yang harus dilakukan
pembuangan atau amoniaknya, karena ini sudah kena setelah water change pasti airnya pasti bagus banget. Dan ini akuariumnya. Dan selalu setelah water cycling saya pasti akan melakukan pengetesan lagi ya, terutama untuk parameter airnya, yaitu bagaimana parameter dari Big 3-nya, lalu juga parameter dari nutriennya dan lain-lain. Jadi yang saya lakukan tes lagi adalah pertama tes fosfat ya. Ini penting, dan kalau soal caranya tes fosfat sudah ada di video saya sebelumnya. Dan selain tes fosfat juga saya melakukan tes nitrat ya. Saya pakai Salivert, tes nitrat pakai Salivert ini nanti saya tes lagi semua, karena saya nggak tahu nih kadar nitratnya sekarang berapa, karena udah kecampur-campur tadi dengan sebelumnya ya. Lalu kita melakukan tes alkalinity juga, karena pasti kalau kita melakukan water change alkalinity-nya pasti akan turun ya. Dan itu sudah dipastikan karena alkalinity saya itu di normal ya, maksudnya di kondisi bagus ya, antara 8 sampai 9 DKH. Biasanya kalau air laut yang masih baru itu kadar KH-nya itu di 7 ya, 7 DKH rata-rata, bahkan bisa di bawah itu. Dan saya juga melakukan tes lagi, tes amoniaknya ya, meskipun saya yakin amoniaknya udah pasti 0 ini kan, tapi tetap saya melakukan tes lagi. Lalu selain tes alkalinity, lalu tes magnesium, juga saya melakukan tes kalsiumnya ini. Dan tes ini saya lakukan wajib setelah water change ya. Jadi setelah WC pasti saya akan lakukan tes semuanya. Kalau memang kurang tinggal saya tambahkan, misalnya nanti tambahkan Big 3-nya. Lalu juga misalnya nitratnya tinggi, pasti saya akan lakukan penambahan untuk nopoknya dan lain-lain. Dan kita tutup aja. Oke nih, saya sengaja tidak mengambil video untuk bagaimana testing terhadap kondisi akuarium menurut saya setelah water change ya, karena ini pasti akan lama nih tes kayak gini. Ini bisa makan waktu sekitar mungkin 1 jaman lah gitu kan untuk semua tes ini. Jadi buat teman-teman yang mau ngelihat tes bagaimana cara tes kadar kalsium, magnesium, alkalinity, lalu juga nitrat, fosfat, dan amonia, itu bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini berguna bagaimana cara melakukan water change terhadap akuarium laut kita yang memang saya ini dominannya reef ya, atau reef tank ya, karena ikannya itu cuma sedikit, ikannya cuma ini aja, dan ikannya itu seger semua. Dan lagi-lagi kata seger ya. Habis gimana mau bahasanya yang bukan seger atau apa, karena memang ini seger-seger banget loh ininya, terumbu karangnya dan ikan-ikannya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Yang udah nonton jangan lupa tentu saja tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa kasih like dan share dong video ini kalau memang video ini berguna buat teman-teman. Dan jangan lupa kasih komen. Saya butuh komentar teman-teman untuk memberi masukan kepada saya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya mendatang. Bye bye.